warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan menambah sedikit pengetahuan kita mengenai perancangan sistem. Oke, kita lanjutkan. Perancangan sistem itu dia merupakan sebuah aktivitas untuk merancang atau mendesain suatu sistem yang baik, yang isinya adalah langkah-langkah operasi dalam proses pengolahan data dan prosedur-prosedur untuk mendukung operasi sistem. Tujuan dari perancangan sistem ini adalah untuk memenuhi kebutuhan para pemakai sistem serta memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada programmer dan ahli-ahli yang terlibat di dalamnya. Ada dua tahapan perancangan sistem. Ada perancangan sistem secara umum dan ada perancangan sistem secara rinci. Nah, kita bahas satu persatu. Perancangan sistem secara umum dilakukan setelah tahap analisis selesai dan disetujui oleh manajemen. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran umum sistem kepada user tentang sistem yang akan dirancang atau sistem yang baru. Nah, perancangan sistem secara umum ini merupakan persiapan dari perancangan sistem secara rinci. Ia mengidentifikasikan komponen-komponen sistem informasi yang akan didesain secara rinci. Komponen-komponen sistem informasi dirancang dengan tujuan untuk dikomunikasikan dengan user, bukan developer. Komponen yang saya maksudkan tersebut antara lain adalah model, input, output, database, teknologi, dan kontrol atau pengendalian. Nah, kita bahas satu persatu. Kita bahas yang pertama, tadi sudah kita bahas perancangan secara umum. Sekarang kita bahas perancangan secara rinci satu persatu. Ada beberapa poin, diantaranya output, input, dialog, teknologi, kontrol, dan proses database. Kita bahas untuk desain output. Kita semua sudah tahu kalau desain output itu maksudnya adalah merancang sebuah output atau laporan, atau kita kenal dengan istilah report. Nah, ada beberapa pengaturan tata letak isi dari desain output. Yang pertama, bagi pemakai sistem atau user, digunakan untuk menilai isi dan bentuk output. Yang kedua, bagi programmer akan digunakan sebagai dasar pembuatan sebuah program. Yang ketiga, pengaturan tata letak isi output yang akan dicetak di printer dapat digunakan alat bagan tata letak printer dan kamus data output. Nah, ada dua macam jenis dari report ini atau laporan. Ada dalam bentuk tabel dan ada dalam bentuk grafik. Dalam bentuk tabel ada beberapa contoh. Salah satunya adalah notice report. Notice report ini contohnya memerlukan perhatian khusus, dibuat sederhana mungkin tetapi jelas supaya permasalahan yang terjadi tampak dengan jelas sehingga dapat langsung ditangani. Yang kedua, equiposit report. Isinya hal yang bertentangan. Biasanya digunakan untuk maksud perencanaan. Ini contohnya. Poin yang ketiga, variance report. Laporan ini menunjukkan selisih atau variance antara standar yang sudah ditetapkan dengan kenyataan. Poin keempat, comparative report. Isinya merupakan perbandingan antara satu hal dengan lainnya. Contohnya perbandingan dari tahun yang sebelumnya dengan tahun yang tempat kita meneliti sekarang. Berikut, desain output dalam bentuk grafik. Ada grafik garis, ada grafik batang. Kita lanjutkan. Komponen yang didesain secara rinci yang berikutnya adalah input. Design input. Desain input ini kalau kita tinjau, alat input yang digunakan itu ada dua. Alat input langsung. Artinya apa? Alat input yang langsung dihubungkan dengan CPU. Contohnya apa? Keyboard, mouse, barcode reader, scanner, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, alat input tidak langsung. Alat input yang tidak langsung dihubungkan ke CPU. Nah, proses input dapat melibatkan 3 tahapan utama. Yang pertama,
data capture. Yang kedua, data preparation. Yang ketiga, data entry. Sementara jenis input yang kita kenal itu ada dua juga. Ada input ekstern atau input yang berasal dari luar organisasi. Apa contohnya? Faktur pembelian, kwitansi dari luar organisasi. Kemudian yang kedua, faktor input intern. Input yang berasal dari dalam organisasi. Apa contohnya? Faktor penjualan, order penjualan, dan lain sebagainya. Nah, langkah-langkah desain input yang sejauh ini pernah kita lakukan atau pernah kita coba. Yang pertama, menentukan kebutuhan input dari sistem yang baru. Apa kira-kira input yang dibutuhkan dari sistem yang akan kita rancang? Yang kedua, menentukan parameter dari input itu apa. Yang ketiga, pengkodean. Tujuan pengkodean ini adalah untuk mengklasifikasikan data, memasukkan data ke dalam komputer, dan untuk mengambil bermacam-macam informasi yang berhubungan dengan data. Nah, petunjuk pembuatan kode sendiri, yang pertama dia mudah diingat. Yang kedua harus unik, fleksibel, efisien, konsisten, distandarisasi, hingga karakternya yang mirip. Panjang kodenya juga harus sama. Oke, kita lanjutkan. Komponen desain secara terinci yang berikutnya adalah dialog. Berbicara mengenai dialog, ada beberapa strategi membuat dialog layar komputer. Yang pertama, menu. Yang kedua, kumpulan instruksi. Yang ketiga, dialog pertanyaan atau jawaban. Nah, bagan dialog itu terdiri dari dua simbol kotak yang menunjukkan apa yang akan ditampilkan selama dialog, dan simbol panah yang menunjukkan urutan kapan suatu layar dialog ditampilkan. Suatu layar dialog dapat ditampilkan tergantung dari suatu kondisi atau seleksi tertentu. Kondisi atau seleksi dapat berupa jawaban dari user atau pilihan dari suatu menu. Oke, kita lanjutkan. Komponen yang berikutnya adalah desain teknologi. Perancangan desain teknologi ini atau perancangan teknologi ini tujuannya adalah yang pertama, menerima input, menjalankan model, kemudian menyimpan dan mengakses data, mengirimkan keluaran dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Kita lanjutkan. Komponen desain secara terinci yang berikutnya adalah desain kontrol. Desain kontrol ini bertujuan adalah untuk mencegah atau menjaga terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berupa sebuah kesalahan. Pengendalian yang baik merupakan cara bagi suatu sistem informasi untuk melindungi dirinya dari hal-hal yang merugikan. Nah, pengendalian ini dapat dikategorikan terhadap dua kegiatan. Ada pengendalian umum dan ada pengendalian aplikasi. Ada dua kategori, umum dan aplikasi. Kita kaji dahulu pengendalian secara umum. Ada beberapa faktor di dalam pengendalian secara umum ini. Yang pertama adalah pengendalian organisasi. Nah, pengendalian organisasi ini dia merupakan aktivitas yang dapat dicapai dengan cara adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab yang tegas, sehingga kesempatan untuk melakukan gangguan sulit diperoleh. Terdapat beberapa fungsi utama yang harus dipisahkan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu bagian pengontrolan data, bagian yang mempersiapkan data, bagian operasi komputer, bagian pustaka data, bagian pemrograman dan pengembangan sistem, dan bagian pusat informasi. Poin keduanya adalah pengendalian dokumentasi. Pengendalian dokumentasi penting untuk keperluan seperti mempelajari cara pengoperasian sistem sebagai bahan penelitian, dasar pengembangan sistem lebih lanjut, dasar dalam melakukan modifikasi dan perbaikan sistem di masa yang akan datang, dan materi acuan bagi auditor dalam melakukan pemeriksaan.